Oh my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Baik, di sini saya menggunakan buku referensi Hukum Pidana Internasional karya Dr. Diajeng Wulan Kristianti, SHLMN, yaitu saya mengambil di bab 2 tentang konsep kejahatan internasional inti. Hai teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tiara Ramadhani, NPM B1A022415. Saya mahasiswi program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Dan hari ini saya akan menyampaikan atau memberikan salah satu penambahan wawasan, yaitu tentang topik kejahatan internasional inti dan pengkriminalisasian internasional. Topik ini sangat relevan untuk kita pahami bersama, mengingat maraknya kasus pelanggaran hak asasi manusia, konflik bersenjata, hingga tragedi kemanusiaan yang sering kali terjadi tanpa adanya kejelasan. Pertanggungjawaban hukum dalam dunia yang semakin terhubung, hukum pidana internasional menjadi salah satu instrumen penting untuk menegakkan keadilan global dan mencegah terulangnya kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, saya berharap pemaparan yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang apa itu kejahatan internasional inti, bagaimana pengkriminalisasiannya, serta apa saja bentuk-bentuk yang telah diatur dalam hukum internasional. Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai salah satu aspek paling penting dalam hukum pidana internasional, yaitu kejahatan internasional inti dan proses pengkriminalisasian di ranah internasional. Pertama, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kriminalisasi. Nah, kriminalisasi adalah proses hukum di mana suatu tindakan yang sebelumnya dianggap sebagai tindak pidana kemudian dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum mengenai sanksi pidana yang dikenai sanksi pidana. Ini hanya soal pelanggaran. Ini tidak hanya soal pelanggaran, tetapi juga mencakup penetapan ancaman hukuman pidana. Pada tingkat internasional, proses pengkriminalisasian menjadi sangat kompleks karena harus melibatkan banyak negara dengan sistem hukum yang berbeda-beda. Kriminalisasi dalam hukum internasional tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan satu negara saja, tetapi nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia, perdamaian, dan keberlangsungan umat manusia. Pada sebelum tahun 1990-an, fokus utama hukum internasional hanya terbatas pada kerjasama antar negara untuk mencegah tindak pidana seperti pemalsuan uang, perdagangan narkotika atau pembajakan. Namun banyak kasus kejahatan berat seperti genosida dan penyiksaan yang tidak dapat ditangani oleh negara pelaku sendiri karena justru pelakunya pejabat negara atau aktor yang dilindungi negara. Disinilah kejahatan luar biasa ini memerlukan mekanisme hukum internasional. Oleh karena itu muncullah badan-badan seperti Mahkamah Nuremberg pasca Perang Dunia Kedua, kemudian ICT untuk Yugoslavia, ICTR untuk Rwanda, dan Mahkamah Pidana Internasional, International Crime Court atau ICC yang berdiri berdasarkan Statuta Roma tahun 1998. Tujuan utamanya adalah untuk menuntut individu bukan negara dan memastikan keadilan tetap ditegakkan meskipun negara tidak bertindak.
Oke, masuk ke pembahasan utama. Yang pertama yaitu kejahatan internasional inti atau core international crime, yang dimana kejahatan internasional inti adalah kejahatan yang paling berat dalam hukum internasional karena menyerang nilai-nilai fundamental umat manusia. Disebut juga dengan pure international crime karena lahir murni dari norma internasional dan yurisdiksinya ada di pengadilan internasional bukan nasional. Nah, jenis-jenis kejahatan ini mencakup yang pertama ada kejahatan perang atau war crimes, yang dimana kejahatan perang terjadi saat berlangsungnya konflik bersenjata baik internasional maupun non internasional. Tidak semua pelanggaran dalam konflik bersenjata dianggap kejahatan perang, hanya yang disebut birch atau pelanggaran berat yang masuk kategori ini. Contohnya pembunuhan sengaja terhadap tahanan perang, lalu ada pemerkosaan sistematis terhadap warga sipil, terus penghancuran properti sipil tanpa alasan militer dan lainnya. Dasar hukumnya adalah Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977. Dalam kasus Tadic di ICTY dijelaskan bahwa unsur kejahatan perang adalah pelanggaran serius hukum humaniter internasional yang menimbulkan penderitaan serius. Pelaku bertanggung jawab secara individu. Lalu yang kedua ada kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime against humanity. Berbeda dari kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan tidak memerlukan latar belakang konflik bersenjata. Kejahatan ini dapat terjadi saat damai asalkan memenuhi syarat sebagai bagian dari serangan sistematis atau meluas terhadap penduduk sipil. Contohnya, kejahatan ini meliputi pembunuhan, penghilangan paksa, penyiksaan, perbudakan, penganiayaan atas dasar politik atau rasial, dan kekerasan seksual. Unsur utamanya adalah serangan meluas atau sistematis terhadap sipil, yang pertama. Yang kedua, didukung atau diketahui oleh negara atau organisasi. Dan contoh nyatanya adalah Holocaust oleh Nazi Jerman terhadap Yahudi Eropa yang memicu lahirnya kejahatan ini dalam Nuremberg Charter 1945. Yang ketiga ada genosida atau genocide. Genosida ini adalah tindakan yang ditujukan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian suatu kelompok berdasarkan ras, etnis, agama atau bangsa. Ini bukan sekedar pembunuhan massal, tetapi dilakukan dengan adanya niat khusus atau dolus spesialis. Pasal 2 Konvensi Genosida tahun 1948 menyebutkan bentuk tindakan genosida seperti membunuh anggota kelompok, menyebabkan penderitaan fisik atau mental, mencegah kelahiran, memindahkan anak secara paksa. Itu merupakan salah satu ciri-ciri dari genosida. Contohnya genosida Rwanda pada tahun 1994 tentang pembantaian terhadap suku Tutsi oleh etnis Hutu. ICC dan ICTR memainkan peran penting dalam pengadilan pelaku. Yang keempat ada kejahatan agresi atau crime of aggression. Kejahatan agresi ini adalah penggunaan kekuatan militer oleh suatu negara untuk menyerang integritas wilayah atau kedaulatan negara lain yang melanggar pasal Piagam PBB pasal 2 ayat 4. Yang unsur-unsurnya adalah yang pertama perencanaan atau pelaksanaan perang agresi dilakukan, yang kedua dilakukan oleh pemimpin politik atau militer, yang ketiga tujuan memperoleh wilayah, menjatuhkan pemerintahan atau keuntungan ekonomi. Definisinya disepakati pada konversi Kampala tahun 2010 dan sekarang menjadi bagian dari yurisdiksi ICC. Contoh modern yang sering diperdebatkan dalam invasi Rusia ke Ukraina. Baik, kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu perbedaan dengan kejahatan transnasional. Kejahatan internasional inti berbeda dengan kejahatan transnasional seperti yang pertama terorisme, kedua perdagangan narkotika, dan ketiga perdagangan manusia. Kejahatan transnasional tidak menyerang nilai universal dan biasanya bisa diadili secara efektif oleh negara. Sementara kejahatan internasional inti sering melibatkan negara sebagai pelindung pelaku
sehingga memerlukan pengadilan internasional. Lanjut ke kejahatan internasional lain, yaitu non-core crimes. Yang pertama ada penyiksaan, torture, didefinisikan dalam Konvensi Anti Penyiksaan tahun 1984 sebagai pemberian rasa sakit atau penderitaan berat oleh pejabat publik untuk tujuan penyidikan, hukuman, intimidasi, dan diskriminasi. Meskipun bukan core crime, penyiksaan bisa masuk yurisdiksi internasional jika terjadi dalam konteks kejahatan perang atau kemanusiaan. Lalu ada teroris atau terorisme, belum ada definisi universal. Kendalanya satu pihak menyebutnya teroris, pihak lain menyebutnya pejuang kemerdekaan atau freedom fighter. Namun unsur umumnya yang pertama ada tindakan kekerasan terhadap sipil, yang kedua ada tujuan politik atau ideologis, yang ketiga ada dampak lintas negara, yang keempat dilakukan oleh individu atau kelompok non negara. Terorisme belum masuk core crimes karena bisa ditangani oleh sistem hukum nasional, kecuali bila melibatkan negara atau state sponsor terorisme. Prinsip-prinsip dasar hukum pidana internasional. Yang pertama ada prinsip tanggung jawab pidana individu atau individual criminal responsibility. Dalam hukum pidana internasional, individu bisa dimintai pertanggungjawaban secara langsung atas kejahatan internasional tanpa harus negaranya mengadili terlebih dahulu. Prinsip ini menandai pergeseran besar dalam hukum internasional setelah Perang Dunia Kedua, ketika Mahkamah Nuremberg menyatakan bahwa kejahatan terhadap hukum internasional dilakukan oleh manusia, bukan oleh entitas abstrak seperti negara. Salah satu contohnya seperti Adolf Eichmann, tokoh Nazi yang ditangkap dan diadili oleh Israel atas keterlibatannya dalam Holocaust. Oke, prinsip yang kedua yaitu prinsip tidak ada kekebalan atau no immunity for high official. Yang pertama, berdasarkan pasal 27 Statuta Roma, status resmi seseorang termasuk sebagai kepala negara atau pejabat tinggi tidak membebaskan mereka dari tanggung jawab pidana. Hal ini penting mengingat banyaknya kejahatan internasional seperti genosida atau agresi justru dilakukan oleh atau atas perintah pejabat tinggi negara. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip komplementari atau kelengkapan hukum internasional terhadap hukum nasional. Yang pertama, Mahkamah Pidana Internasional atau ICC hanya berwenang mengadili kasus jika sistem hukum nasional suatu negara tidak mampu atau tidak bersedia menindaklanjuti. Yang kedua, prinsip ini menegaskan bahwa hukum internasional bukan untuk menggantikan hukum nasional, melainkan sebagai pelengkap. Terus dilanjutkan dengan tantangan penegakan hukum dan masalah impunitas. Yang pertama, definisi dari impunitas itu sendiri. Impunitas adalah situasi ketika pelaku kejahatan tidak dijatuhi hukuman atau dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum. Ini bisa terjadi karena sistem hukum yang lemah, politisasi atau pemberian amnesti. Yang kedua yaitu faktor penyebab dari impunitas. Yang pertama, ketidakmampuan sistem hukum nasional atau minimnya sarana sumber daya manusia atau kemauan politik. Yang kedua, ada perlindungan politik dan kekuasaan yang dimana pejabat tinggi seringkali berlindung di balik status kekuasaan. Yang ketiga, ada kekebalan hukum dan diplomatik, yang dimana beberapa negara menolak akreditasi karena alasan kekebalan pejabat. Yang keempat, ada veto politik di PBB, yang dimana beberapa penyelidikan internasional terhambat oleh veto negara-negara besar di Dewan Keamanan PBB. Yang ketiga, akibat dari impunitas. Yang pertama, hilangnya rasa keadilan bagi korban. Yang kedua, munculnya budaya kekerasan berulang. Yang ketiga, melemahnya kredibilitas hukum dan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, lembaga penegakan hukum internasional selain ICC. Internasional selain ICC, yang pertama ICTY atau International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, dibentuk pada tahun 1993 untuk mengadili kejahatan berat selama Perang Balkan. Yang kedua, kontribusi besar untuk menjadikan kekerasan seksual sebagai kejahatan perang yang setara dengan penyiksaan. Mahkamah yang kedua itu ada ICTR atau International Criminal Tribunal for Rwanda.
yang dibentuk setelah genosida Rwanda pada tahun 1994 yang menewaskan lebih dari 800.000 orang dalam 100 hari. Salah satu kasus terkenal lainnya yaitu Ferdinand Nahima, yaitu pemilik media dihukum karena menyebarkan kebencian dan memprovokasi genosida melalui radio. Yang ketiga ada pengadilan campuran atau hybrid tribunal, yang dimana kombinasi antara hukum nasional dan internasional. Contohnya pengadilan Kamboja, Khmer Rouge Tribunal, pengadilan Sierra Leone, dan pengadilan Timor Leste. Tujuannya untuk meningkatkan legitimasi lokal sekaligus menjamin standar internasional. Selanjutnya yaitu kasus-kasus kontemporer dan relevan. Yang pertama ada Vladimir Putin yang dari Rusia. Pada Maret 2023, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia atas dugaan deportasi anak-anak Ukraina selama konflik bersenjata, yang menunjukkan bahwa bahkan pemimpin negara besar bisa dikenai yurisdiksi ICC meskipun praktik pelaksanaannya menghadapi hambatan politik. Yang kedua ada Omar al-Bashir di Sudan, dituduh melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah Darfur. Meski sudah lama menjadi tersangka ICC, hingga kini belum ada diekstradisi. Tantangan global dalam penegakan hukum internasional. Yang pertama, banyak negara tidak meratifikasi Statuta Roma, termasuk Amerika Serikat, Rusia, China, dan India. Akibatnya, yurisdiksi ICC menjadi terbatas. Yang kedua, ketergantungan pada dukungan politik Dewan Keamanan PBB bisa merujuk ke kasus ICC, tetapi juga bisa menghambat proses lewat hak veto. Contohnya, kasus Suriah tidak dapat diajukan ke ICC karena veto oleh Rusia dan China. Yang ketiga, kurangnya sumber daya ICC. Tantangan logistik, pendanaan, dan keamanan seringkali menghambat investigasi. ICC bergantung pada negara pihak untuk penangkapan, penyelidikan, dan pembuktian. Sumber daya ICC, tantangan logistik, pendanaan, dan keamanan seringkali menghambat investigasi. ICC bergantung pada negara pihak untuk penangkapan, penyelidikan, dan pembuktian. Yang keempat, persepsi ketimpangan atau selectivity, yang dimana ICC dikritik terlalu fokus pada Afrika meskipun sebagian besar kasus di sana dirujuk oleh negara anggota Afrika sendiri. Diperlukan upaya untuk memperluas cakupan investigasi ke wilayah lain seperti Asia dan Eropa Timur. Semoga materi tambahan ini memperlihatkan bahwa sistem hukum pidana internasional bukanlah sistem yang sempurna, namun penting dan terus berkembang. Keberadaan lembaga internasional juga punya prinsip-prinsip universal serta semangat global untuk menolak impunitas dan harus terus didukung. Sebagai generasi muda dan calon intelektual hukum, kita harus memiliki tanggung jawab moral untuk memahami, mengkritisi, dan mendorong penegakan hukum yang adil dan berkeadilan bagi seluruh umat manusia. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, contoh dari kejahatan internasional inti yang pertama ada Holocaust Nazi Jerman. Peristiwa ini terjadi pada Perang Dunia Kedua atau sekitar tahun 1939 hingga 1945. Peristiwa pembantaian oleh Nazi kepada bangsa Yahudi tersebut dilakukan secara sistematis atas arahan dari ketua partai Nazi, yakni Adolf Hitler. Israel dan para sekutu menyebut korban dari genosida ini menewaskan hingga 6 juta orang. Lalu yang kedua ada genosida Khmer Merah Kamboja. Saat kelompok Khmer Merah mengambil alih pemerintahan Kamboja pada tahun 1975, mereka mengadakan kampanye pendidikan ulang yang menargetkan para pembangkang politik. Golongan tersebut meliputi dokter, guru, dan siswa yang dicurigai mengenyam pendidikan.
Oke, selanjutnya yang ketiga adalah perang saudara di Sudan. Pemerintah Sudan melakukan genosida terhadap warga sipil Darfuri sebanyak 300.000 orang dan mengakibatkan sekitar 2 juta penduduk mengungsi lebih dari 1 dekade yang lalu. Selain krisis tersebut, pasukan yang dikomandoi oleh Presiden Sudan, Omar al-Bashir pun melakukan serangan terhadap warga sipil di daerah Abyei yang menjadi sengketa. Selanjutnya yang keempat ada perang candu, yaitu Kaisar Qing dari Tiongkok mengizinkan orang Eropa untuk berdagang di pelabuhan Katon. Tetapi pada tahun 1839, Inggris yang menjadi kelompok dagang dominan di Asia mencoba untuk mengubah aturan tersebut. Saat itu mereka sudah menemukan komoditi yang pasti akan dibeli oleh orang Tionghoa, yaitu opium. Tumbuh secara legal di India, opium diselundupkan ke Tiongkok yang menganggap penggunaan dan penjualannya menjadi ilegal setelah menyebabkan efek yang merusak pada orang-orang Tionghoa. Inggris dengan mudah menutup pelabuhan-pelabuhan utama di Tiongkok dan memaksa mereka untuk bernegosiasi mengawali dari apa yang dikenal sebagai 100 tahun penghinaan bagi Tiongkok. Tidak puas dengan kesepakatan yang dihasilkan, Inggris kemudian mengirimkan pasukan kedua untuk mengambil alih kota-kota pesisir Tiongkok, termasuk Shanghai. Perang candu berikutnya diselesaikan dengan todongan senjata. Lalu yang kelima ada pembantaian oleh ISIS. Perang di Irak dan Suriah menyebabkan banyak sekali derita bagi warga minoritas di dua negara tersebut. Amnesty International mengaku telah menemukan bukti yang mengerikan tentang pembersihan etnis oleh kelompok ISIS di utara Irak. Organisasi HAM tersebut mengatakan bahwa kelompok yang juga disebut IS telah melakukan kejahatan perang termasuk pembunuhan-pembunuhan massal dan penculikan terhadap kelompok etnis dan agama minoritas di negeri itu. Sebagai penutup, mari kita tegaskan bahwa kejahatan internasional inti adalah cerminan dari kesepakatan global untuk menjaga nilai-nilai mendasar umat manusia. Hukum internasional hadir bukan untuk menggantikan hukum nasional, tetapi sebagai pelengkap yang berfungsi saat negara gagal atau enggan untuk bertindak. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan pengadilan ad hoc lainnya memainkan peran penting untuk menjamin keadilan bagi korban dan akuntabilitas bagi pelaku. Namun tantangannya besar. Tidak semua negara mendukung ICC. Adanya kekebalan politik dan adanya kepentingan geopolitik yang sering menghambat penegakan hukum. Tugas kita sebagai warga negara global dan akademisi adalah terus mengkritisi, mengedukasi, dan mendukung sistem hukum internasional agar makin kuat dan adil. Selanjutnya mungkin itu saja. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa pembahasan mengenai kejahatan internasional merupakan topik yang sangat luas dan kompleks serta harus berkembang seiring waktu. Namun saya berharap penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman dasar yang kuat tentang peran hukum internasional dalam menanggulangi kejahatan yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing mata kuliah yaitu Bapak Asep Suherman dan Ibu Mardatila yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi ini, dan kepada rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak yang telah meluangkan waktu untuk menyimak dan mendengarkan video yang saya buat. Semoga video ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan kita semua, khususnya dalam memahami pentingnya penegakan hukum internasional sebagai penjaga keadilan global. Besar harapan saya dari pemahaman ini kita bisa melihat lebih peduli terhadap isu-isu kemanusiaan di seluruh dunia dan turut serta mendorong penegakan hukum yang adil dan transparan. Akhir kata, saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang ting tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang ting tang tình mình tình tan tan tan. ご覧いただき
がとうございます。